Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 1. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 asas atau 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. 1. Globalisasi. 2. Radikalisme. 3. Intoleransi. Dan yang keempat, korupsi. Yang ketiga, upaya mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Upaya-upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah 1. Penguatan ideologi. Penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penguatan ideologi dapat dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, mengadakan sosialisasi dan edukasi Pancasila secara massa dan berkelanjutan. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel. Yang keempat, memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta, memberantas tindak pidana terorisme, radikalisme, separatisme. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan pelayanan publik yang berkualitas di bidang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, dan mengembangkan potensial lokal dan kearifan lokal.